plus beberapa pasal usulan perbaikan yang tujuan utamanya adalah menjamin aspek berkeselamatan bagi teman-teman pengguna sepeda. Ya baik, terima kasih Bung Putut Sudaryanto yang ada di Jakarta dari Bike to Work Indonesia. Jadi hari ini kita sudah mendapat penjelasan bagaimana Bike to Work Indonesia dengan advokasinya akan terus mengawal yaitu tentang hak-hak pesepeda yang ada di Undang-Undang Lalu Lintas, yang khususnya ini menjadi revisi ke depan bahwa hak-hak pesepeda betul-betul dilindungi dan mendapatkan tempat yang baik, serta keselamatan tentu menjadi aspek utama dalam pesepeda yang bisa dicapai. Terima kasih Bung Putut, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya baik, pemirsa Bali Macan, jadi tetap semangat. Jadi bersepeda itu memang penuh resiko. Nah, saya nggak ngerti Pak, di Denpasar ini jalur bersepeda itu sudah ada atau sudah sebagian hilang ditutup atau ada jalur baru atau upaya dari Dinas Perhubungan memberikan sebuah jalan baru lagi. Karena ini mengingat jumlah kuota orang bersepeda semakin banyak sehingga jalur bersepeda juga tentu harus ditambah. Nah, kira-kira Pak Ketut Sriawan bisa memberikan komentar Pak? Terima kasih Pak Putut, masukannya saya lihat dan dengar sangat luar biasa ini tentang kepedulian keselamatan bersepeda maupun lingkungan. Nah di Bali tidak saja untuk mengatur tetapi kearifan lokal kita di Bali yang disebut Trihite Karana ini adalah satu landasan yang jadi pijakan daripada pimpinan kita untuk membantu membangun memberikan ruang kepada para pesepeda kita, di mana salah satunya menjaga lingkungan. Nah lingkungan tentunya terkait dengan polusi udara. Di samping persampahan tentunya polusi udara ini sudah dikawal betul oleh pimpinan kita Bapak Wali Kota Denpasar dengan membuka ruang Car Free Day di Renon dan ditambah lagi di Lumintang. Nah ini bentuk komitmen pemerintah kota terkait dengan bagaimana melaksanakan Trihite Karana tadi dan amanat daripada Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya di samping Car Free Day dibuka bekerjasama dengan rekan Samas dan komunitas sepeda lainnya, tentunya lajur-lajur sepeda sudah dilengkapi di beberapa ruas kota jalan Kota Denpasar, bekerjasama dengan rekan PU Provinsi, PU Kota, dan tentunya untuk diketahui kurang lebih panjang yang sampai saat ini ada 15.000 meter kita sudah siapkan lajur-lajur sepeda, dan ini pun akan kita tingkatkan terus dengan 3 tahapan. Tahapan pertama nanti akan kita maksimalkan terkait dengan lajur-lajur sepeda ini yang terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan olahraga maupun kegiatan-kegiatan lain. Yang tahap kedua kita integrasikan dengan moda transportasi umum. Jadi saat ini kita Denpasar bersama provinsi dan rekan kabupaten yang lain sedang merancang transportasi umum yang disebut Transmetro Dewata. Nah ini 4 koridor ini kita akan integrasikan dengan lajur-lajur sepeda. Nah tentunya yang ketiga tidak hanya integrasi dengan satu angkutan, tetapi akan moda. Kita integrasikan dengan moda simpul-simpul transportasi, baik Pelabuhan Sanur, demikian juga ke Terminal Ubung, Terminal Mengui. Ini kita integrasikan nanti bahwa sepeda ini adalah salah satu wujud nyata untuk melestarikan lingkungan dan mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Denpasar. Dan radius diameter kota kurang lebih 15 kilo ini masih sangat nyaman untuk pesepeda kita. Jadi saran Pak Putut, kita akan terus tindak lanjuti. Jadi bukan tidak bergerak ini. Kota Denpasar sudah bergerak, buktinya ada Car Free Day. Di Jakarta ada Car Free Day. Di Bandung ada. Jadi semua kota saya rasa sudah mulai memperhatikan dan memberikan ruang kepada pesepeda kita. Dan tentunya ini perlu kerjasama dan meningkatkan terus
agar pelaksanaan daripada pesepeda sesuai dengan amanat undang-undang. Kita pastikan ada 3 hal ini. Untuk antisipasi pandemi ini, kita juga mendengar dari rekan kita di Kementerian Perhubungan sedang juga membuat rencana peraturan menteri yang memenuhi 3 aspek, baik dari persyaratan teknis sepeda itu sendiri maupun tata cara bersepeda serta perlengkapan daripada penunjang lainnya. Nah, persyaratan teknis tentunya kita juga mengharapkan sepeda itu agar memenuhi standar keselamatan berupa rem, bel, termasuk alat reflektor yang mudah memantul cahaya sehingga pada saat malam hari bisa terlihat bahwa ada pesepeda. Demikian juga untuk tata caranya tentunya pesepeda di jalan raya tentunya harus pakai helm, pakai pedal yang ada reflektor juga. Nah, ini tata cara sepeda itu kita juga harus kita tingkatkan bersama-sama. Demikian juga fasilitas penunjangnya tentunya lajur-lajur sepeda kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, Pak Yuda bisa lihat sekarang di sepanjang lintasan Car Free Day sudah ada lajur sepeda kita. Ini bukti komitmen kita, Pak Wali Kota Denpasar komitmen akan melengkapi ruas-ruas jalan kota dengan lajur sepeda yang berkeselamatan. Nah, tentunya bekerjasama dengan semua, Pak Ketua Samas dan jajarannya. Demikian Pak Yuda, terima kasih. Bung Indra, Anda melihat nggak beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pesepeda saat ini yang ada di jalan? Jadi saya melihat ada anak kecil yang ditaruh di depan, bapaknya di belakang yang masih belum stabil. Nah, seperti itu contoh-contoh. Kemudian ada sepeda baru yang memang para pesepeda baru ini dengan asik bersepeda tapi tidak mematuhi seperti yang Pak Kadis sampaikan tadi. Mereka lupa memasang reflektor, bahkan jalan malam tidak ada lampu. Nah, ada beberapa pelanggaran-pelanggaran apa yang Anda lihat beberapa hari terakhir ini sehingga Anda bisa menyarankan kepada para sepeda yang ada di Kota Denpasar? Baik, terima kasih. Memang boleh disebut euforia ya. Bersepeda itu sangat menyenangkan Mas Yuda. Kan Mas Yuda ini juga bersepeda dah. Ya malah mau dari Denpasar ke Gilimanuk mau pulang bersepeda, saking senang ya, saking senang semangat. Jadi bersepeda itu bikin happy gitu. Kadang-kadang ya sampai lupa gitu kan aspek keselamatan. Apalagi bersama-sama dengan teman, ketawa di jalan gitu ya. Ini suka bikin lupa gitu. Tapi ini bukan excuse ya, bahwa jalan itu sangat berbahaya karena penggunanya banyak. Dan kita tahu juga ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin, termasuk pesepeda juga. Nah, kami juga sangat sering menghimbau, mengajak kepada teman-teman semua di komunitas, ketika mengajak keluarga bersepeda, mau ke Sanur, ke pantai, tentu ngajak ada anak ya. Ini juga sebetulnya mendidik anak-anak bersepeda itu amat sangat baik. Semua badan bergerak, konsentrasi juga harus optimal gitu ya, sampai tujuan juga happy, berkeringat, sehat gitu. Nah, kalau bicara pelanggaran tentu memang teman-teman ini kalau bersepeda malam sebetulnya semua juga sudah paham gitu, malam ya harus pakai lampu gitu kan. Nah, ini yang pada kesempatan yang baik ini selalu kita akan ingatkan terus. Teman-teman jangan bergerombol di jalan gitu ya. Jangan ngebut di jalan, bukan arena balap gitu ya. Karena sangat berbahaya gitu. Tetaplah beriringan kalau jalannya rame. Sebetulnya kalau menurut saya pribadi, bersepeda di jalan yang rame itu lebih aman daripada bersepeda di jalan yang sepi. Karena yang sepi itu kadang-kadang kita nggak tahu orang dengan kendaraan melaju kencang, cepat. Ini sangat berbahaya gitu ya. Nah, ini himbauan inilah terus kita gaungkan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Selalu setiap ada event dulu ya, masih rame boleh ya. Kalau sekarang kan belum boleh rame-rame nih. Selalu kita himbau aja, patuhi peraturan lalu lintas, keselamatan di jalan untuk diri kita sendiri,
dan juga untuk pengguna jalan yang lain. Mungkin itu. Nah, menyambung tentang keselamatan tadi, Pak Sriawan, kira-kira dari Dinas Perhubungan ada nggak menindak, Pak, atau menghimbau? Ya, karena saya lihat ini ada patwal dari lalu lintas Dinas Perhubungan. Selamat pagi, Mbak. Ya, ya, Bli, ya. Nah, yang standby di sini, apakah dari patwal ini juga berjalan di jalanan umum yang bisa memberikan sebuah teguran atau himbauan untuk ya artinya memberikan sebuah warning bahwa ini berbahaya Anda melakukan terutama di saat situasi new normal ini, Pak. Jadi faktor kesehatan menjadi utama kalau misalnya ada pesepeda yang tidak pakai masker misalnya. Jadi bagaimana upaya dari Dinas Perhubungan dengan patwal ini juga berperan aktif? Jadi dengan kondisi kita lihat di lapangan memang ada beberapa pesepeda yang melakukan pelanggaran dan tentunya dengan kita memiliki tim patwal sepeda di Sub Kota Denpasar ini sudah mengingatkan karena bagaimanapun lajur yang kita buat, rambu yang sudah kita pasang, demikian juga kantong-kantong parkir sepeda juga sudah kita imbau di pusat-pusat kegiatan agar tetap dipatuhi. Nah, untuk pesepeda apabila dia melanggar, tim kita ini selalu mengingatkan agar mematuhi keselamatan bersepeda. Karena ruang sepeda sudah jelas, tata caranya sudah diatur, jangan sampai berjejer dua. Kadang-kadang tidak hanya tanpa masker, tapi ada yang berjejer tiga. Nah ini juga kita sudah ingatkan untuk keselamatan. Jadi maksimalkan jejer dua dan mengikuti ruang yang ada. Nah, apabila juga ada lajur sepeda yang terputus atau teroverlay dengan peningkatan jalan kita, ada trotoar bisa dipakai tetapi tetap juga diingatkan oleh tim patwal kita menghormati pejalan kaki. Nah, jadi ini juga bersinergi kita. Jadi lajur yang dipenuhi, kalau misalkan lajur terputus karena ada overlay aspal, naik ke trotoar tapi tetap juga diingatkan untuk menghormati sesama pejalan kaki. Demikian Pak Yuda. Ya. Nah, Bung Indra, jadi kalau bersepeda tentu ada syarat-syarat nih. Jadi sebelum memiliki sepeda tentu tidak aja punya uang, tetapi ada hal yang harus dipenuhi atau dipatuhi. Seberapa jauh sekarang Bike to Work Indonesia yang ada di Bali memberikan sebuah edukasi atau program-program kepada pengguna sepeda, atau juga mungkin ada gagasan lain yang Bike to Work Indonesia ini masuk ke sekolah mungkin gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Memang kita memutuskan untuk bersepeda di jalan tentu harus mengutamakan keselamatan. Harus pakai helm. Kalau sekarang wajib pakai masker. Nah, ini masker ini juga sempat terjadi perdebatan. Sebetulnya aman nggak sih bersepeda dengan masker gitu ya. Sempat sudah dibuat diskusi oleh teman-teman Bike to Work Indonesia di pusat, mengundang tenaga medis, pakarnya di sana untuk bicara. Jadi kesimpulannya kurang lebih dengan persoalan masker ini adalah ketika kita bersepeda di jalan yang aman, dalam arti tidak ramai, jaraknya terpantau aman, masker boleh dibuka gitu. Nah, ketika kita masuk ke daerah yang padat, kemudian populasinya banyak gitu ya, masker sebaiknya dipakai, laju sepedanya dipelankan gitu ya. Jadi kita mengenal tubuh kita sendiri lah. Ketika kita sudah merasa tidak nyaman dengan masker, ya pelankanlah bersepedanya, jangan terlalu kencang. Itu persoalan masker. Yang persoalan lain yang sedang kita galakkan dari dulu ya Pak Kadis ya adalah bersepeda ke sekolah, bike to school. Jadi kita kerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar, dengan Dinas Perhubungan, kita selalu mengupayakan mengajak anak-anak, utamanya mulai dari SMP, karena mereka sudah secara fisik cukup baik, ya cukup tinggi lah untuk bersepeda ke sekolah. Apalagi sekarang sudah ada sistem zonasi. Logikanya adalah jarak dari rumah ke sekolah itu sangat dekat. Nah ini sangat memungkinkan moda transportasi ramah lingkungan sepeda ini dikampanyekan kembali kepada anak-anak sekolah. Ayo bersepeda. Ini minta dukungan dari Dinas Pendidikan,
dari Dinas Perhubungan dan banyak pihak yang terkait. Mungkin di jalan ada Pak Polisi juga, pada saat mereka pagi-pagi berangkat sekolah tolong dibantulah dijaga biar selamat di jalan, pada saat pulang juga gitu. Nah ini membutuhkan kerjasama semua pihak, karena ini kembali lagi menyangkut keselamatan juga para siswa nanti. Mungkin itu ya. Nah, Pak Kadis, Denpasar tentu memiliki sebuah program yang terintegrasi seperti yang di beberapa negara, misalnya di Belanda sebagai negara yang betul-betul bahwa sepeda itu menjadi aktivitas sehari-hari. Nah, tentu kebijakan pemerintah Kota Denpasar dengan sustainability transportation tadi, Pak. Jadi baik ramah lingkungan, kemudian bagaimana berbudaya, humanis, yang semua terintegrasi menjadi satu. Nah, ini ada nggak memang peran pemerintah ini bukan hanya mengawasi keselamatan, ditambah lagi sekarang tentang mengawasi juga penyebaran COVID-19. Jadi gimana Pak, ada yang sudah ada kepastian dari pemerintah sehingga yang akan dilakukan konkretnya itu apa Pak? Program besar kita dari jajaran perhubungan dan arahan pimpinan Bapak Wali Kota juga bagaimana kita di Denpasar ini membangun transportasi yang berkelanjutan. Jadi sustainable transportasi ini kita harus bangun tidak saja memenuhi aspek ekonomi, tidak saja memenuhi aspek sosialnya, tetapi ini dari aspek lingkungan harus tetap terjaga. Nah, dari sistem dan program besar kita ini tentunya sepeda memiliki ruang yang besar. Apalagi tadi sudah disampaikan amanat undang-undang dan kearifan lokal kita. Nah, wujud nyata kita seperti Pak Yuda lihat sekarang kan. Nah, jadi ada Car Free Day, ada lajur sepeda, ada program besar kita mengintegrasikan angkutan umum dengan sepeda yang kita sebut nanti bike sharing. Ini juga akan kita lanjutkan dan tentunya kita ingin orang yang berkunjung ke Kota Denpasar ini kelasnya sama, ada sebuah kesetaraan nantinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kalau sekarang misalnya angkutan umum tidak banyak diminati, banyak orang pakai kendaraan pribadi, tapi bagaimana orang yang tidak punya uang, tidak bisa beli mobil? Di Denpasar dengan harapan nanti ada bike sharing, orang yang tidak punya uang dengan disiapkan sepeda, diintegrasikan dengan angkutan umum, dia akan bisa mudah mencapai ke tempat tujuannya. Dan ini kita gerakan terus, apalagi dengan ada sistem sekolah zonasi yang Pak Ketua Samas katakan tadi dan Pak Dikpora sudah mengambil langkah-langkah, ini akan kita tingkatkan terus. Jadi saran Pak Putut, Ketua Bike to Work Indonesia, kita tingkatkan, tidak bike to work saja, bike to school dan bike to mall, bike to beach, and bike to another. Ya, jadi luar biasa ini. Jadi ini yang akan kita lakukan. Dan percayalah di Bali dengan Trihite Karana tadi, ini adalah landasan yang luar biasa dan ini akan kita mantapkan dengan para penggemar sepeda kita. Dan pemerintah, baik pemerintah kota, provinsi, saya yakin ini akan sejalan dengan pariwisata kita di Bali. Ya, jadi menuju Kota Denpasar bisa bersepeda dan menuju ke tempat-tempat yang diinginkan. Terima kasih Pak Yuda. Bung Hendra, sebelum ini saya pribadi nih, kalau ingin membeli sepeda, tentu apa sih yang harus saya pikirkan, bukan hanya harga ini ya. Tentu sepeda jenis apa yang cocok dengan saya atau yang saya gunakan di jalan. Jangan-jangan saya ngelihat orang naik sepeda dengan gaya yang bagus, kemudian saya angkat sedikit, ternyata sepeda itu menarik saya lihat dan begitu saya kenakan itu sangat berbahaya di jalan karena saya tidak menguasai. Nah, ada tip-tip sebelum memiliki sepeda dan tip-tip akan bersepeda. Silakan, Bung. Ya, baik, terima kasih. Ya, sekarang membeli sepeda banyak ada alternatif variasi, mulai dari jenisnya sepeda. Mungkin jenis sepeda itu ya, ada sepeda lipat, ada sepeda MTB juga dibagi jadi beberapa, ada cross country, all mountain, ada downhill gitu ya. Kemudian ada road bike
road bike, sepeda yang bannya kecil itu yang sudah balap ya. Nah, kemudian ada fixed gear yang disebut fixie, itu yang nggak ada gearnya dia belakangnya itu. Nah, ini alternatif variasi sepeda ini sangat banyak. Kalau anak-anak muda pilihannya biasanya yang sekarang tuh senang dengan yang simple, fixed gear, nggak isi rem, minimalis sekali sepedanya gitu. Nah, ini sebetulnya buat anak-anak mungkin ada adrenalin yang terpacu di sana, tidak isi rem, dia minimalis gitu ya. Kalau ngerem tuh ngangkat-ngangkat pantat gitu ya. Sebetulnya ini agak berbahaya sih di jalan gitu ya. Ketika dia kecepatan tinggi, kendaraan di depan mendadak berhenti dan dia harus berhenti dengan cepat. Nah, ini agak berbahaya di jalan gitu. Sepeda fixed gear ini sebetulnya peruntukannya adalah untuk di velodrome dia, untuk balap velodrome dia mutar-mutar gitu. Tapi ya itulah yang terjadi di masyarakat. Nah, ini kembali lagi kita senang sekali anak-anak muda bersepeda, mereka sehat, mereka semangat, tapi mohon juga diperhatikan keselamatannya. Memilih sepeda pertama itu adalah kita melihat tinggi badan kita, karena sepeda itu ada ukurannya sepeda. Kalau sepeda lipat itu ada ban yang kecil, ban 14, 16, 18, 20 gitu ya. Nah, ini juga makin kecil ban sepeda, tentu dia akan makin rentan terhadap jalan yang rusak gitu ya. Kalau ada lubang, dia bannya kecil, tentu bisa masuk ke lubang ya jatuh gitu ya. Nah, yang kembali ke kita, mungkin orang memilih sepeda lipat karena simple, praktis, bisa dilipat, dimasukkan ke kendaraan, atau kalau bike to work itu pasti cenderung melipat masuk ke kereta, kemudian tidak mengganggu banyak space, mengganggu penumpang lain. Begitu turun dari kereta dibuka lagi, bersepeda, bawa ke kantor, lipat, taruh di pinggir atau di bawah meja juga bisa gitu ya. Nah, ini pilihan, salah satu pilihan. Kalau yang senang MTB ya, yang paling penting adalah sesuaikan tinggi badan dengan sepeda. Kalau sudah ini tidak pas, tidak nyaman bersepeda, yang terjadi adalah badannya jadi sakit, punggungnya sakit. Ini kan sering nih. Kalau pantat sakit ya pakailah celana sepeda, ada khusus itu. Karena sadel sepeda itu memang dirancang tipis-tipis, kecil-kecil, harus menggunakan celana sepeda. Nah, kemudian kalau untuk road bike ini lebih lagi. Karena dia tipikalnya untuk race gitu. Jadi tinggi badan itu harus diukur sampai detil sekali, dan itu biasanya dikunci. Satu sepeda hanya untuk satu orang, jadi kalau dipinjam-pinjam itu udah enggak lah gitu ya, ukuran beda nanti badan sakit. Mungkin itu singkatnya seperti itu. Mungkin satu tambahan lagi Bung, ada viral tempo hari orang bersepeda jatuh meninggal. Nah, tentu ini faktor kesehatan pesepeda pribadi juga harus diperhatikan. Nah, tentu Anda mempunyai saran nggak yang bisa diberikan kepada masyarakat sebelum bersepeda, mengukur diri tentang kesehatannya sebaiknya harus bagaimana? Ya, ini kembali ke kalau saya punya istilah kedewasaan bersepeda. Ketika kita bersepeda bersama-sama, bahasa ketika duduk di atas sadel dan di bawah sadel atau belum naik sepeda itu beda. Ketika sebelum naik sepeda selalu bilang nanti pelan-pelan ya, santai ya. Tapi begitu duduk di atas sadel, teman-temannya kencang, ingin mengejar gitu kan, nggak mau ketinggalan. Ini sering sekali terjadi. Nah, kembali kedewasaan kita bersepeda, tubuh ini selalu memberi sinyal. Ketika kita lelah, pasti sudah ada sinyal di tubuh gitu. Dan kita jangan maksa gitu. Ketika jalan nanjak, kita sudah mulai ngos-ngosan, lelah, udah istirahatlah sebentar gitu. Dan sebetulnya naik sepeda itu yang berbahaya bukan tanjakan ya, tapi turunan. Turunan juga begitu, kalau kita tidak menguasai teknik mengerem dengan baik, nah itu menjadi berbahaya. Sepeda meluncur dengan kencang, jalan berbelok, licin, kerikil dan sebagainya. Ini berbahaya sekali. Nah, kembali kedewasaan kita bersepeda, ego kita terhadap tubuh kita sendiri. Nah, kita selalu bahasa di pesepeda itu kita bukan atlet,
kita mencari sehat. Tapi ketika duduk di atas sepeda, suka lupa. Itu yang sering terjadi. Kemudian Pak Sriawan, jadi kalau kembali berbicara tentang keselamatan, jadi konkretnya pemerintah Denpasar betul-betul sudah mengawasi saat ini. Nah, ke depan Pak, Car Free Day ini kan baru trial Pak. Nah, Car Free Day minggu depan tuh seperti apa yang akan, apa masih trial atau masih ada mempelajari hari ini khususnya bagi pesepeda itu apa yang bukan hanya pemerintah tentunya mendapat masukan-masukan, tapi pemerintah juga memberikan saran kepada pesepeda melihat hasil hari ini trial Car Free Day Pak. Terima kasih. Jadi hari ini trial Car Free Day cukup berjalan bagus dan kita lihat juga beberapa masyarakat baik pengguna sepeda maupun pejalan kaki ini perlu kita juga ingatkan jaga jarak. Jaga jarak, wajib masker dan cuci tangan juga sudah disiapkan oleh tim kita. Demikian juga selalu PHBS. Nah, untuk itu kita sarankan untuk minggu depan kita trial lagi dan tentunya semua kita putuskan nanti bersama tim penyelenggara Car Free Day dan komunitas, karena bagaimanapun antara penyelenggara dengan pengguna harus betul-betul sinergi agar protokol kesehatan dan tidak hanya cari sehat, tidak saja cari selamat, tetapi bagaimana cari bahagia. Kan itu, sehat, selamat, dan berbahagia. Nah, berbahagia ini untuk pesepeda, makanya tadi Pak Yuda bilang orang bersepeda kok bisa sampai meninggal dan lain sebagainya. Itu saya bilang makanya harus menjaga keseimbangan tubuh kita sendiri. Kadang-kadang dia bisa menempuh pesepeda ratusan kilometer, tetapi dia lupa ke tempat ibadahnya yang dekat 1 meter kan. Nah, harapan kita sebelum bersepeda, konsep Tritegarana lagi nih, berarti dia harus berdoa dulu. Yang dekat dulu, tempat ibadah di mana, yang muslim ke masjid, yang ini ke pura dekat, dia berdoa dulu. Sepanjang jalan, dia harus menghormati sesama pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengguna kendaraan, dan pesepeda itu sendiri. Terakhir, tempat tujuan, dia harus menaruh sepeda di tempat yang ditentukan, menjaga lingkungan. Konsepnya sederhana. Nah, itulah yang kita sebut, harapan kita mulai trial daripada Car Free Day ini, sehat, selamat, dan berbahagia. Unsur ini akan kita informasikan dan kita sampaikan kepada tim kita agar semua bisa terwujud. Demikian Pak Yuda. Jadi terima kasih, mudah-mudahan minggu depan kita trial lagi, masyarakat semakin sadar betapa pentingnya kesehatan, dan hari ini trialnya sampai jam 8. Minggu depan bisa saja lebih maupun kurang, kita lihat perkembangan masyarakat pesepeda kita. Ya, terima kasih Pak Yuda. Baik, sahabat Bali Cap Macan Channel, luar biasa pagi ini kita bisa berbincang bagaimana keselamatan, kemudian tentu kesehatan di era new normal ini menjadi bukan lagi pilihan, tapi sebuah kepastian yang harus dilaksanakan agar para pesepeda juga sehat, masyarakat yang ada di sekitarnya juga sehat, masyarakat yang ada di sekitarnya juga selamat. Ya, menggunakan lalu lintas bukan milik pribadi atau milik pesepeda saja, sehingga arogansi di jalan raya karena memiliki sepeda dengan gerombolan teman-temannya tentu bisa dihindari. Hari ini bincang kami bersama Bung Endra dari Samas dan Bike to Work Indonesia yang ada di Bali dan Bike to Work yang ada di Jakarta, Bung Putut dengan Pak Kadis Sriawan telah memberikan sebuah wawasan bagaimana pentingnya bersepeda, keselamatan menjadi nomor 1, kesehatan terhadap pandemi COVID-19 ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita jalankan. Sampai berjumpa di acara BCM Channel dan tentu sehat semua dan salam sehat. Terima kasih Bung Endra dan Pak Sriawan.